Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 561-564. Melihat Li Fugui melihat ke atas, bocah laki-laki itu mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Li Fugui merasa sedikit kesal di hatinya, dan berkata di mulutnya, "Apa gunanya keberatanmu? Apa kamu?" Suasana di taman bermain tiba-tiba menjadi sunyi, dan setelah beberapa saat, menjadi tegang dan aneh. Bocah lelaki itu tertegun sejenak, lalu menatap Li Fugui dengan marah, dan berteriak dengan jari menunjuk, "Apa yang kamu katakan? Katakan lagi jika kamu memiliki kemampuan." Li Fugui bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu, kucing dan anjing? Ah, kamu memintaku untuk mengatakannya lagi. Jadi aku harus mengatakannya lagi. Aku harus mengajarimu ini. Mari menjadi manusia. Jangan menganggap diri kita terlalu serius. Ini, hidungnya bengkok. Aura milik puncak energi gelap meletus dari tubuhnya, dan menekan langsung ke arah Li Fugui, mengutuk di mulutnya, "Hari ini saya akan memberitahu Anda, siapa di antara kita berdua yang kucing. Atau anjingnya." Faktanya, hampir sama. Anda harus tahu bahwa meskipun Li Fugui tidak berpengalaman dalam banyak pertempuran, dia hampir sama. Lagi pula, lawannya selalu bukan orang biasa, dan kekuatan mereka seringkali sangat kuat. Sebaliknya, bocah kecil ini berani berteriak di depan Li Fugui hanya dengan puncak kekuatan anjing. Di tempat lain, jika suasana hati Li Fugui sedang buruk, dia mungkin akan membantai bocah kecil ini. Melihat ini, wajah bocah lelaki itu menjadi hijau karena marah. Dia tidak dapat menerima kenyataan ini, dan akan melakukannya secara langsung, untuk memberi pelajaran yang sulit kepada Li Fugui. "Cukup," Sao Aiguo minum dengan suara berat dengan wajah jelek. Bocah lelaki itu menatap Li Fugui dengan enggan, dan berkata dengan kasar, "Demi Tim Sao, aku akan membiarkanmu pergi hari ini, dan lebih berhati-hati di masa depan." Hehehe, Li Fugui tersenyum menghina dan terlalu malas untuk berbicara. Dia sebenarnya tidak perlu mengatakan apapun dengan karakter sekecil itu, karena mengatakan apapun akan membuang-buang waktu. Sao Aiguo mengamati penonton, dan akhirnya berkata dengan nada menindas, "Jika Anda memiliki pendapat, Anda dapat meminta masukan dari saya secara pribadi, dan kami akan langsung bubar sekarang." Anggota tim kedua lainnya langsung pergi. Hanya anak kecil itu yang menatap Li Fugui beberapa saat, lalu berbalik dan pergi. Pada akhirnya, hanya Li Fugui, Sao Aiguo, Huaduo dan Zhang Jingjing yang tersisa di depan gedung kecil itu. "Oke, ayo pergi." Sao Aiguo sepertinya tidak berniat ikut campur dalam masalah ini sekarang. Dia menunjukkan senyuman di wajahnya, menunjuk kedua mobil yang melaju dan berkata, "Aku akan mengambil yang pertama, dan kalian ambil yang kedua." Li Fugui tentu saja tidak keberatan. Huaduo dan Zhang Jingjing memiliki pendapat, tetapi saat ini, meskipun kedua wanita tersebut memiliki pendapat, mereka tidak berani mengatakan apapun. Beberapa menit kemudian, kedua kendaraan mulai melaju tepat di luar pangkalan. Di dalam mobil, Li Fugui bertanya, "Apakah kamu kenal anak kecil itu tadi?" Ekspresi rasa jijik muncul di mata Zhang Jingjing. Dia memegangi pipinya dan berkata, "Ya, orang itu bernama Liang Hua, anggota kunci dari tim kedua kami. Seorang jenius, selalu berada di atas mata, menantang, lebih menyebalkan daripada kamu." Huaduo tersenyum sambil menjilat permen lollipop. "Jingjing, mengapa kamu mengatakan itu tentang pelamarmu? Bukankah Liang Hua memperlakukanmu dengan sangat baik?" "Aku tidak ingin pria itu menyukaiku. Aku merasa tidak nyaman ketika melihatnya," kata Zhang Jingjing dengan wajah kesal. Baru pada saat itulah Li Fugui tahu bahwa anak laki-laki itu telah mengejar Zhang Jingjing selama ini, yang dapat menjelaskan mengapa anak laki-laki itu memiliki reaksi yang begitu besar barusan. Huaduo terkikik, dan berkata dengan bercanda, "Kurasa Li Fugui juga mengalami bencana yang tidak masuk akal.
Kemudian Liang Hua jelas ingin pergi bersamamu. Siapa tahu tempat itu dipadati oleh Li Fugui. Itu sebabnya dia bereaksi sangat kuat, tidak menginginkannya. Pergilah bersamanya. Jika dia pergi, aku tidak akan pergi, kata Zhang Jingjing dengan marah. Baru pada saat itulah Hua Duo menghibur dan berkata, Oke, Jingjing, jangan terlalu banyak berpikir. Anak Liang Hua itu tidak ada di sini. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Zhang Jingjing tiba-tiba teringat akan sesuatu. Dia menatap Li Fugui berkata, Li Fugui, apakah kamu ingin aku memenuhi taruhan kemarin? Li Fugui sedikit terkejut. Memikirkan apa artinya ini? Tidak mungkin ada hal yang begitu baik. Bukan, dia pura-pura bingung dan bertanya, Jingjing cantik, apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhang Jingjing menggertakkan giginya dan berkata, jika anak kecil itu ingin bertaruh denganmu, kamu akan mengalahkannya dengan keras dan biarkan aku berlutut turun dan memohon belas kasihan, dan saya akan memenuhi taruhan. Li Fugui berpikir itu sulit, tetapi ketika dia mendengar ini, dia tertawa, dan kemudian berkata, tentu saja tidak masalah. Ini hanya masalah waktu. Tetapi Sekretaris Zhang, kalau itu bukankah bocah laki-laki itu membuat masalah untukku? Tidak mungkin, Hua Duo mengerutkan kening, dan menyela. Dulu, ada anggota tim kedua kami yang menyinggung Liang Hua, dan Liang Hua mencari koneksi untuk menjalankan misi berbahaya, dan akhirnya meninggal dalam operasi. Sejak itu, kami pada dasarnya, tidak ada anggota tim dari tim kedua berani menyinggung Liang Hua. Li Fugui bertanya dengan sangat tertarik. Jadi, Liang Hua ini memiliki latar belakang yang kuat. Apakah dia memiliki latar belakang yang besar? Hua Duo dan Zhang Jingjing tiba-tiba mendengar ini. Tak satu pun dari mereka berbicara. Li Fugui melirik kedua wanita itu, dan menemukan bahwa ekspresi kedua wanita itu sedikit tidak wajar. Matanya berkilat, dan dia menyadari sesuatu. Jadi dia tidak terus bertanya. Kedua jeep itu berlari kencang sepanjang jalan, dan segera meninggalkan bagian dalam gunung, keluar dari jalan raya, dan kemudian sampai di jalan raya nasional, langsung menuju bandara. Pangkalan rahasia tempat tim kedua berada tidak jauh dari bandara. Sekitar setengah jam kemudian, beberapa orang tiba di pintu masuk aula kedatangan bandara. Setelah memarkir mobil, Cao Aiguo memimpin Li Fugui, Hua Duo dan Zhang Jingjing ke dalam, dan datang ke lorong staf setelah menunjukkan kartu identitas mereka. Seorang pria yang tampak seperti seorang pemimpin membawa mereka sendiri ke bandara. Ini adalah pertama kalinya Li Fugui merasakan manfaat khusus yang dibawa oleh identitas Biro ke-6. Dia dengan jelas melihat bahwa beberapa orang masih mempertanyakan mengapa mereka bisa masuk, dan bahkan membuat keributan, tetapi ditekan oleh beberapa keamanan, penjaga di darat, ditarik langsung keluar dari bandara. Sebelum dia sempat merasa emosional, Li Fugui menemukan bahwa dia sudah berjalan ke landasan. Sekilas ada pesawat yang mendarat dan lepas landas setiap saat. Cao Aiguo melihat arlojinya dan berkata dengan penuh harap, dalam beberapa menit, Wakil Direktur Ming akan tiba. Jangan katakan apa yang seharusnya tidak kamu katakan saat itu, mengerti? Tim Cao, kami tahu. Hua Duo dan Zhang Jingjing menjawab dengan kurang tertarik. Tanpa diduga, Cao Aiguo berkata, kamu tidak khawatir. Saya berbicara tentang Li Fugui. Jangan khawatir, saya yakin saya tidak akan berbicara omong kosong. Cao Aiguo berkata dengan sungguh-sungguh, Fugui, jangan khawatir, aku akan berjuang untukmu. Singkatnya, kamu tidak perlu khawatir. Li Fugui mengangguk di permukaan, tapi aku tidak berpikir begitu di hatiku. Hanya anak berusia 3 tahun yang akan percaya ini. Kami datang. Pada saat ini, staf bandara yang telah menunggu di samping tiba-tiba mengatakan sesuatu. Lalu menunjuk ke sebuah pesawat angkut berbentuk aneh yang turun dengan cepat tidak jauh dari sana. Semangat Cao Aiguo terangkat, dan dia menjadi sedikit gugup. Li Fugui juga sangat penasaran dengan Wakil Direktur Ming yang dikatakan sangat muda dan berkuasa.
Adapun Huaduo dan Zhang Jingjing, mereka selalu suka menonton kegembiraan. Ya, tapi ini waktu, sepertinya dia tidak tertarik dengan hal itu secara tidak normal. Setelah sekitar 2 atau 3 menit, pesawat angkut perlahan mendarat, perlahan mendekati orang yang menunggu. Lalu staf darat segera naik untuk mengarahkan pesawat agar berhenti. 2 atau 3 menit kemudian, kabin terbuka, dan seorang wanita dengan sosok yang cakap dan rambut pendek dengan jaket kulit hitam dan kacamata hitam turun terlebih dahulu. Li Fugui tidak bisa menahan napas, bukan seberapa cantik wanita ini, tapi seberapa kuat aura wanita ini. Ketika dia melihat wanita ini, momentum agung yang tak terlihat menyapu, dan kemudian berubah menjadi rasa penindasan yang kuat, yang membuatnya sedikit terengah-engah. Li Fugui hanya merasakan perasaan yang sama dari Tuan Mingjing. Dan nyatanya, bahkan Tuan Mingjing pun tidak bisa memberinya perasaan yang begitu kuat. Jika harus dibedakan, maka aura Tuan Mingjing dalam dan tertahan, sementara wanita berjaket hitam ini agung dan gigih. Ini seharusnya wakil kepala Ming. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, dan ada sedikit kegugupan di hatinya. Dia tidak terlalu memikirkannya ketika dia datang ke sini. Tetapi sekarang dia melihat wakil direktur Ming sendiri. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan yang keenam, permainan. Sebagai organisasi paling kuat di negara melawan prajurit kuno, dia masih sangat muda untuk bisa menduduki posisi wakil direktur. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya wanita ini. Wakil direktur Ming, silakan datang ke kota Qingzhou untuk memeriksa pekerjaan. Cao Aiguo tersenyum tersanjung. Tanpa ketidakpedulian dan ketangguhan melakukan tugas di luar, naik, mengangguk dan membungkuk, sangat lucu. Mengapa tim Cao mencoba untuk menyenangkan wanita ini? Mungkin karena tim Cao ingin terus dipromosikan dan menghasilkan banyak uang. Bisik Zhang Jingjing dan Huaduo. Hati Li Fugui tergerak dari nada putri kedua. Dia bisa merasakan bahwa putri kedua sepertinya mengenal wakil direktur Ming ini, dan sepertinya agak memusuhi wakil direktur Ming ini. Kapten Cao, jangan terlalu sopan. Administrasi umum telah melihat pencapaian Anda dalam beberapa tahun terakhir. Jika tidak ada kecelakaan, Anda akan dipindahkan ke Departemen Logistik Administrasi Umum dalam beberapa tahun. Jadi jangan Anda tidak harus bekerja sekeras Anda sekarang. Suara wakil direktur Ming tidak bisa dikatakan sangat menyenangkan, tetapi nyaring dan kuat, serta kata-katanya yang lengkap, tidak akan membuat orang merasa terasing, juga tidak membuat orang merasa tidak ada jarak. Cao Aiguo dengan cepat berkata, Wakil Direktur Ming, meskipun saya sudah tua, saya masih memiliki banyak pengalaman, dan saya masih ingin terus bekerja di garis depan, Wakil. Direktur Ming mengangkat alisnya yang seperti daun willow dan berkata dengan nada datar, Nada, saya akan melaporkan pemikiran Anda kepada administrasi umum. Jika apa yang Anda laporkan kali ini benar, Anda tidak perlu kecewa. Terima kasih, Wakil. Direktur Ming, Cao Aiguo segera sangat gembira, dan dia menjadi segar, merasa segar. Sepertinya Anda mendapat janji yang sangat penting. Li Fugui agak tidak mengerti. Lagi pula, jika Cao Aiguo mundur ke baris kedua dan pergi ke Departemen Logistik, tampaknya itu adalah departemen yang sangat menguntungkan. Ini akan menjadi pilihan yang baik untuk tetap tinggal sampai pensiun. Tapi mengapa Cao Aiguo sangat tahan? Li Fugui tahu betul bahwa dia tidak tahu banyak tentang game ke-6. Dan dia mungkin harus menunggu sampai nanti untuk mengungkap banyak keraguannya. Kamu adalah Li Fugui, kan? Saat pikiran Li Fugui membanjiri, wakil direktur Ming melirik Li Fugui dan tiba-tiba jatuh pada Li Fugui. Dia melepas kacamata hitamnya dan menyerahkannya kepada sekretaris di sebelahnya. Menatap Li Fugui hati-hati. Kayak. Jantung Li Fugui berdetak kencang. Dan dia tersenyum hati-hati sebelum dia dapat berbicara. Dia memperhatikan bahwa Cao Aiguo di belakangnya terus mengedipkan mata padanya, menyuruhnya untuk berbicara dengan hati-hati. Hai Wakil Direktur Ming, saya Li Fugui. Melihat ini, kegugupan Li Fugui menjadi berkurang.
Bagaimanapun, dia juga seorang manusia. Cepat atau lambat, Li Fugui juga akan memanjat. Ada apa dengan dia? Wakil Direktur Ming menunjukkan sedikit apresiasi di matanya, mengangguk sedikit, dan berkata, "Saya telah membaca profil Anda sangat bagus, dan Anda memenuhi syarat untuk menjadi bintang masa depan di ronde ke-6. Li Fugui segera merasakan tersanjung, dan dia berkata dengan cepat, "Wakil Direktur Ming memuji saya, tapi saya biasa-biasa saja. Kamu tidak perlu rendah hati. Aku memintamu atas nama Biro ke-6. Apakah situasi yang kamu laporkan kepada Kapten Sao benar?" Mata Wakil Direktur Ming tiba-tiba menjadi tajam, dan aura dingin langsung menyelimuti Li Fugui, membuatnya Li Fugui jatuh ke dalam gua es dan tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, Li Fugui tidak punya waktu untuk berpikir, dan tanpa sadar berkata, "Tentu saja itu benar." Setelah mengatakan ini, Li Fugui menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Dia terkejut di dalam hatinya, dan kemudian menatap ketika dia adalah wakil direktur. Dia menemukan bahwa ekspresi pihak lain setenang danau, tanpa ketajaman sama sekali. Apa yang baru saja terjadi? Li Fugui ragu. Mungkinkah itu ilusi? Pada saat ini, tatapan wakil direktur Ming tiba-tiba beralih ke punggung Li Fugui. Ekspresinya tiba-tiba menjadi hidup, dan dia berkata dengan setengah tersenyum, kalian berdua tidak mengenalku ketika melihatku. Apakah kamu tahu bagaimana menyebutnya?" Saudari Ming, Zhang Jingjing dan Hua Duo berseru dengan suasana hati yang buruk. Wakil Direktur Ming tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan orang-orang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa. Sejak Wakil Direktur Ming turun dari pesawat, orang-orang di sekitar semuanya tertekan oleh auranya yang menakutkan. Dia tidak berani berbicara omong kosong, karena takut menimbulkan ketidaksenangan Wakil Direktur Ming. "Oke, kita bisa pergi." Untungnya, Wakil Direktur Ming segera mengeluarkan perintah baru. Staf di sekitar bandara tiba-tiba merasakan amnesti, dan ekspresi mereka sangat santai. Setelah Wakil Direktur Ming membawa Li Fugui, Sao Aiguo, Zhang Jingjing, dan Hua Duo menjauh dari landasan, staf mulai berdiskusi dengan suara rendah. Wanita ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Aku tidak tahu apa itu, tapi tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia terlihat seperti tembakan besar. Orang yang datang ke sini dengan pesawat angkut militer bisa jadi adalah orang biasa. Semua orang memperhatikan peraturan kerahasiaan. Di sini Anda tidak bisa memberitahu siapapun apa yang terjadi. Diskusi tidak mereda sampai manajer bandara datang untuk mengumumkan pembubaran. Sisi lainnya, setelah mereka meninggalkan bandara, Li Fugui berencana untuk membawa mobil bersama Zhang Jingjing dan Hua Duo. Tetapi Wakil Direktur Ming tiba-tiba berseru, "Li Fugui, kamu bisa membawa mobil ini bersamaku." Li Fugui tertegun, merasa senang dan ke bawah, menatap Zhang Jingjing dan Hua Duo lagi, dan melihat kata-kata "mencari keberuntungan" tertulis di wajah kedua wanita itu. "Li Fugui, kenapa kamu tidak segera datang?" Sao Aiguo juga tampak terkejut, tetapi dia segera memanggil. Li Fugui tidak punya pilihan selain berjalan dan duduk di kursi belakang bersama Wakil Direktur Ming, sedangkan untuk Sao Aiguo, dia duduk di kursi kopilot. Ketika Li Fugui melakukan kontak dekat dengan Wakil Kepala Ming, dia mencium aroma samar di lubang hidungnya. Aroma ini sangat elegan. Jika panca indera dan 6 inderanya tidak terlalu sensitif, dia mungkin tidak bisa menciumnya sama sekali. Entah kenapa, Li Fugui merasa lega. Faktanya, jika dipikir-pikir, betapapun kuatnya Wakil Direktur Ming, dia tetaplah seorang wanita dan tidak bisa memakan orang. Terlebih lagi, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ada tidak perlu seperti Sao seperti patriotisme, seluruh pinggang sepertinya telah patah, lembut. "Saya mendengar rumor baru-baru ini bahwa Anda adalah seorang apoteker yang luar biasa. Apakah itu benar?" Wakil Direktur Ming tiba-tiba berbicara, nadanya sama seperti ketika dia berbicara dengan Sao Aiguo.
Tentu saja Li Fugui tidak bermaksud menyembunyikan apapun tentang ini. Dia mengangguk dan berkata, "Saya tidak ingin bersembunyi dari Anda, Wakil Direktur Ming. Saya memang seorang alkemis yang luar biasa." Wakil Direktur Ming meliriknya. Dan tiba-tiba bertanya, "Saya juga mendengar bahwa Ling The Pharmaceutical Conference ingin mengundang Anda untuk bergabung. Mengapa Anda tidak setuju?" Li Fugui berkata dengan wajah datar, "Karena saya ingin melayani ribuan orang lebih dari melayani beberapa orang." Sao Aiguo mendengar ini kemudian, wajahnya berubah menjadi hijau, dan dia menatap Li Fugui dengan keras, matanya jelek seolah dia ingin membunuh Li Fugui. Faktanya, Li Fugui menyesalinya setelah dia selesai berbicara. Bagaimanapun, tidak apa-apa berbicara dengan Sao Aiguo tentang hal-hal seperti itu. Tetapi jika dia bersikap ceroboh dengan seseorang seperti Wakil Direktur Ming, bukankah itu berarti mencari kematian? Untungnya, Wakil Direktur Ming hanya tersenyum main-main dan tidak banyak bicara tentang hal itu. Tetapi berjanji, untuk seorang jenius seperti Anda, tidak peduli apa yang Anda pikirkan di dalam hati. Tetapi Anda bergabung dengan game ke-6, dan Anda tetap menjadi Kapten Sao, saya mengundang Anda untuk bergabung. Maka mulai sekarang, Anda akan menjadi laki-laki saya, dan saya akan melindungi Anda. Li Fugui tertegun dan tidak pulih untuk sementara waktu. "Aku akan melindungimu," dia selalu mengatakan kalimat ini kepada orang lain, dan tidak ada yang pernah mengatakan ini kepadanya. Apalagi orang tersebut juga merupakan wakil direktur. Li Fuguixin sebenarnya ada rasa aman di ruangan itu. Dia menemukan bahwa Wakil Direktur Ming, tidak peduli apa yang dia katakan, akan membuat orang percaya. Ketika Li Fugui menyadari bahwa dia telah mendengar dengan benar, dia merasakan perasaan yang agak tidak masuk akal di dalam hatinya. Lagi pula, hanya beberapa menit sejak dia bertemu dengan Wakil Kepala Ming ini. Wakil Direktur Ming tersenyum lembut, dan berkata dengan nada tenang, "Saya tahu Anda tidak percaya kalimat ini sekarang, tetapi saya jarang mengatakan kalimat ini kepada orang-orang, dan Anda akan tahu efek dari kalimat ini di masa depan. Terima kasih Anda." Wakil Direktur Ming, ngomong-ngomong, karena Wakil Direktur Ming berkata demikian, tentu saja Li Fugui tahu bahwa dia masuk akal, jadi saya ingin berterima kasih padanya terlebih dahulu. Jika tidak, dia akan tampak terlalu bodoh. Wakil Direktur Ming, apakah menurutmu kita harus kembali ke markas dulu, atau pergi ke gudang dulu? Sao Aiguo bertanya sambil tersenyum. "Pergi ke gudang." Wakil Direktur Ming berkata dengan mata cerah, "Saya melaporkan masalah ini kepada direktur, dan biro sangat mementingkan masalah ini sekarang, dan mereka semua menunggu tanggapan saya." "Oke, kalau begitu pergilah." "Sekarang gudang," kata Sao Aiguo kepada pengemudi. Selanjutnya, Wakil Kepala Ming tidak mengatakan apa-apa, tetapi menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Li Fugui hanya merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak punya pilihan selain menanggungnya karena dia adalah Wakil Direktur Ming. Setengah jam kemudian, kendaraan sampai di luar gudang tersembunyi milik keluarga Wei. Saat ini tempat ini telah dijaga ketat dan diblokir lapis demi lapis. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seekor lalat pun tidak dapat terbang masuk. Setelah rombongan keluar dari mobil, Wakil Direktur Ming menatap pintu gudang dan berkata, "Kapten Sao, Li Fugui, kalian berdua ikuti saya masuk, dan sisanya tetap di pintu dan tunggu, ya." Yang bertugas menjaga tempat ini adalah personel non-staff dari tim kedua game ke-6. Orang-orang ini sudah lama diberitahu bahwa akan ada orang besar yang datang hari ini. Jadi wajar saja mereka semua menuruti perintah saat ini. Zhang Jingjing dan Hua Duo berhenti, mereka sudah penasaran dengan apa yang terjadi. Dan jika mereka tidak diizinkan masuk sekarang, bukankah itu lebih buruk daripada membunuh mereka? Hua Duo adalah orang pertama yang melompat keluar dan berkata, "Saudari Ming, saya ingin masuk juga." Zhang Jingjing tidak jauh di belakang, dan mengikuti dari belakang. "Saudari Ming, mengapa Anda tidak mengizinkan kami masuk?" Sao Aiguo dahiku berkeringat, dan aku merasakan penyesalan di hatiku.
Jika aku tahu akan seperti ini, dia tidak akan membawa Zhang Jingjing dan Hua Duo. Jika wakil direktur Ming tidak menanyakan nama Li Fugui. Sebenarnya, Cao Ai Guo bahkan tidak mau bertemu Li Fugui. Aku bahkan tidak mau membawanya. Wakil direktur Ming tersenyum ringan, lalu berkata, ini adalah rahasia, dan otoritas Anda tidak cukup. Jika Anda ingin tahu, bekerja keras dulu dan tingkatkan otoritas Anda. Zhang Jingjing tiba-tiba menjadi tidak senang, mendengus dingin, dan berhenti berbicara. Li Fugui sudah lama menyadari bahwa hubungan antara kedua wanita itu dan wakil direktur Ming agak aneh. Jika dia berani berbicara seperti ini saat ini, tanpa wakil direktur Ming mengambil tindakan, Cao Ai Guo pasti ingin mencekiknya sampai mati. Tapi sekarang Cao Ai Guo, tapi sepertinya mereka tidak mendengar apapun. Terlihat apakah itu Hua Duo atau Zhang Jingjing. Latar belakangnya tidak sederhana. Sebenarnya Li Fugui sudah bisa menebaknya sejak lama. Meski Hua Duo juga sangat bagus, namun bisa menjadi wakil kapten tim kedua di usia yang begitu muda jelas bukan sekedar sesuatu yang bisa dilakukan dengan menjadi primadona. Sedangkan untuk Zhang Jingjing, itu bahkan lebih jelas lagi. Juga tidak mudah menjadi sekretaris di samping Cao Ai Guo di usia muda. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa ini adalah campuran senioritas. Li Fugui tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Dimanapun dia berada hari ini, latar belakang adalah faktor terpenting. Segera, Li Fugui dan Cao Ai Guo mengikuti wakil kepala Ming dan masuk ke gudang. Gudang keluarga Wei memiliki area yang luas, dan biasanya digunakan untuk menyimpan dan mengangkut bahan obat, sangat luas setelah masuk. Saat ini ada drum besar di gudang. Apa yang mekar penuh di drum besar ini secara alami adalah cairan peremajaan tingkat bawaan yang secara khusus dicampur oleh Li Fugui dengan cairan induk. Pada saat yang sama, ini adalah kartu Hall Li Fugui yang khusus digunakan untuk mengatasi krisis dari game ke-6. Cao Ai Guo memimpin dalam membuka tutup ember besar di depannya, dan aroma yang kuat menyebar, dan setelah menyesapnya, dia merasa segar kembali. Cairan spiritual ini sangat baik, dan memang milik tingkat bawaan. Wakil Direktur Ming tersenyum tipis dan mengangguk puas. Meskipun Cao Ai Guo memerintahkan seseorang untuk memeriksanya sejak lama, ketika dia melihat begitu banyak ramuan tingkat bawaan dengan matanya sendiri, dia secara alami merasa berbeda di hatinya. Segera, Cao Ai Guo menutup kembali. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa seluruh gudang besar itu penuh sesak dengan drum sebesar itu. Dia sedikit terkejut dan berkata, "Drum besar ini berisi segalanya. Apakah ini obat cair bawaan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tentu saja. Bahkan jika saya punya nyali untuk berbohong kepada Kapten Cao, bagaimana saya bisa berani berbohong kepada wakil kepala Ming? Tepatnya, apa yang terkandung dalam Yuan Tong ini semuanya bawaan peremajaan level cairan spiritual." Cao Ai Guo tidak dapat menahan diri untuk melihat lebih dalam pada Li Fugui. Pada saat ini, dia, kapten tim kedua, merasa bahwa dia tidak dapat memahami Li Fugui, anggota baru dari game ke-6. Wakil Direktur Ming, tunggu sebentar, saya akan minta seseorang memeriksanya segera. Cao Ai Guo tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menjadi emosional, jadi dia berencana meminta seseorang untuk masuk dan memeriksanya satu persatu. Lagi pula, ada begitu banyak cairan ektoplasma, jika dia memeriksanya sendiri, akan butuh waktu lama untuk memeriksanya. Wakil Direktur Ming menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak perlu. Saya bisa mencium bahwa semua tong diisi dengan cairan peremajaan dengan kualitas yang sama." Li Fugui tidak berbohong, apalagi memalsukannya. Cao Ai Guo dia juga tahu. Ini akan menjadi hasilnya, tetapi ketika dia mendengar ini, hatinya masih terguncang. Dia tidak tahu bagaimana Li Fugui melakukan hal yang luar biasa. Tapi dia tahu mungkin mulai sekarang, Li Fugui akan naik daun. Karena Li Fugui telah membuktikan kemampuannya, jadi inilah game ke-6. Secara alami, chip tawar yang sesuai harus dikeluarkan.
Sao Aiguo mengetahui hal ini dengan sangat baik. Seperti yang diharapkan, Wakil Direktur Ming menatap Li Fugui dengan mata datar, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Li Fugui, atas nama Biro ke-6, terima kasih atas kontribusi Anda pada Biro." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Wakil Direktur Ming. Ini sayang untuk mengatakan ini, saya juga anggota dari game ke-6, dan melakukan semua ini mudah." Wakil Direktur Ming menatap Li Fugui, dengan senyuman di bibirnya, dan dia berkata, "Langkah selanjutnya adalah untuk memberi penghargaan atas perbuatan baik. Nah, dalam lingkup otoritas saya dapat mempromosikan Anda menjadi wakil kapten tim kedua terlebih dahulu. Apakah Anda mau, wakil kapten?" Li Fugui sedikit mengernyit. Nilainya dari gaji ini terlalu rendah. Puluhan ribu dalam 1 tahun Yuan Shi? Mungkinkah hanya wakil kapten yang bisa ditukar? Tidak, tapi di permukaan, Li Fugui merapikan alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Ya. Orang seperti apa Wakil Direktur Ming?" Jadi dia bisa melihat pikiran batin Li Fugui sekilas, dan dia tiba-tiba berkata, "Ini bukan hadiah nyata untukmu. Sebenarnya, saya punya 2 opsi di sini. Anda bisa memikirkannya." Li Fugui berani bertanya kepada Wakil Direktur Ming, "Apa pilihannya?" Wakil Direktur Ming berkata perlahan, "Yang pertama pilihan adalah menjadi sebagai konsultan Biro ke-6. Anda perlu memberi Biro ke-6 jumlah cairan psikis bawaan yang ditetapkan dalam perjanjian setiap tahun, dan Biro ke-6 akan memberi Anda hadiah yang sesuai. Tetapi jika Anda memilih ini, maka Anda tidak akan menjadi anggota Biro ke-6 di masa depan." Bagaimana dengan yang kedua? Li Fugui secara alami tidak puas dengan pilihan pertama. Hanya bercanda, dia telah melakukan begitu banyak dan membayar begitu banyak. Dapatkah dia hanya mendapatkan hasil dihisap darah secara sia-sia di babak ke-6? Itu tidak mungkin, belum lagi yang lain. Li Fugui sendiri tidak bisa menerimanya. Wakil Direktur Ming tiba-tiba menatap Li Fugui dengan tatapan yang sangat serius, dan dia berkata kata demi kata, "Pilihan kedua adalah memilih untuk menerapkan rencana penyamaran nomor 1, wajah." Li Fugui menjadi jelek. Ini misi penyamaran nomor 1 lagi. Alasan mengapa saya membuang umpan suplai cairan spiritual adalah untuk mengeluarkan diri saya dari misi kematian ini. Mengapa saya berputar-putar dan kembali lagi? Wakil Direktur Ming sepertinya tidak dapat melihat wajah Li Fugui. Dia melanjutkan, "Jika Anda memilih yang kedua, hadiahnya akan jauh lebih kaya. Anda tidak hanya bisa menjadi kapten, tetapi Anda juga kemungkinan besar akan dipromosikan menjadi wakil direktur." Li Fugui setelah hening sejenak, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, "Wakil Direktur Ming, tidak bisakah saya memilih keduanya?" Wakil Direktur Ming berkata dengan kosong, "Bagaimana menurut Anda?" Tenang saja dia bisa tahu bahwa ini tidak mungkin. Namun, mengapa ronde ke-6 berpikir bahwa Li Fugui hanyalah sebuah roti, dan dia dapat mengaduknya sesuai keinginannya? Li Fugui tiba-tiba menemukan dengan sedih bahwa dia benar-benar hanya roti sekarang. Bagaimana dia bisa melawan raksasa seperti itu di game ke-6 dengan kekuatan kecilnya sendiri? Kecuali itu adalah petinggi dari sekte tersembunyi itu. Yang paling penting adalah Li Fugui secara langsung menghancurkan keluarga Sangguan di bawah panji putaran ke-6. Yang pada dasarnya menghilangkan kemungkinan dia bergabung dengan sekte dunia tersembunyi. Bahkan jika dia bisa bergabung, tidak mungkin menjadi anggota inti. Saya khawatir sekte tersembunyi hanya akan menganggap Li Fugui sebagai antek dari game ke-6. Semakin Li Fugui memikirkannya, semakin marah dia, karena dia menemukan bahwa situasi saat ini sudah diputuskan, dan dia sepertinya harus memilih ronde ke-6. Sebenarnya, Anda tidak perlu berpikir bahwa misi penyamaran kedua adalah misi kematian, dan saya harap Anda dapat menerima misi kedua. Kata Wakil Kepala Ming tiba-tiba. Hati Li Fugui tenggelam. Dia menyadari bahwa meskipun Wakil Direktur Ming telah memberikan 2 pilihan, yang dia maksud adalah dia hanya dapat memilih yang kedua. "Aku bisa memilih misi kedua, tapi aku masih punya satu syarat." Li Fugui membuat keputusan setelah mempertimbangkan dengan hati-hati.
Mata wakil direktur Ming menunjukkan sedikit penghargaan, dan dia bertanya, "Kondisi apa?" Bersambung,